Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Klikyan Pradana selaku narasumber kita pada kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema desain menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para peserta kelas virtual pada pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat dan tetap berkarya menjadi pendidik Indonesia yang inovatif. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk mencoba untuk belajar kembali, belajar bersama kembali, kita sharing, kita diskusi pada pagi hari ini terkait dengan desain. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah proyek yang asik, yang atraktif terkait dengan bagaimana membuat slide presentasi, kemudian membuat sebuah poster ataupun cover buku. Nah, itu menggunakan aplikasi Canva. Mungkin selama ini Bapak Ibu mengetahui terkait dengan aplikasi-aplikasi untuk mendesain buku ataupun poster menggunakan Photoshop ataupun ada yang menggunakan Corel. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba untuk membuatnya melalui aplikasi yang sangat mudah, sangat menarik dan menurut kami ini sangat praktis, Bapak Ibu, dan hasilnya jauh lebih bagus. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, agar lebih berkah dan bermanfaat, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk diketahui kelas virtual ini selama 3 hari kita akan melakukan Zoom meeting. Kemudian ada WA group untuk kita berdiskusi bersama-sama. Di WA group sudah ada juga Bapak narasumber yang akan senantiasa untuk membimbing kita dalam berdiskusi terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas pada Zoom meeting. Kemudian Bapak Ibu, untuk seluruh administrasi yang masih ada yang menanyakan absen, presensi ataupun seluruh administrasinya kami akan persiapkan semua. Jadi Bapak Ibu fokus pada materi. Nah, fokus pada materi dan jika bisa dan alangkah maksimalnya jika Bapak Ibu langsung mempraktekkannya di rumah masing-masing. Seperti itu. Untuk sesi pertama, pada hari yang pertama dalam rangkaian acara kita, saya akan persilakan kepada Bapak Klikyan Pradana untuk menyampaikan materi terkait dengan mendesain untuk menggunakan aplikasi Canva. Kepada Bapak Yan Klik, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang terhormat Dr. Muhammad Soehardi sebagai dari Guru Inovatif Indonesia yang sebagai moderator, dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di pelatihan Guru Inovatif Indonesia. Luar biasa Bapak Ibu. Pagi ini semangat sekali, sudah 160-an peserta tentunya Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, perkenalkan saya untuk menyampaikan sesuatu aplikasi ya, tapi aplikasinya tidak perlu install Bapak Ibu. Kuncinya salah satunya aplikasinya tidak perlu install. Dan di sini Bapak Ibu, kemarin ada yang tanya ini install aplikasi apa, dan yang ini tidak perlu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya browser. Browser itu seperti Google Chrome ataupun yang lain. Dan di situ nanti akan membantu Bapak Ibu
untuk membuat sebuah desain dengan cara yang istilahnya sangat mudah, Bapak Ibu. Tanpa basic desain seperti Photoshop, Corel, dan yang lain, Bapak Ibu bisa mendesain apapun itu yang istilahnya yang hype ya. Hype itu yang sering sekali digunakan pada masa sekarang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lihat semuanya sudah semangat. Bapak Ibu di sini menggunakan satu perangkat atau dua perangkat, Bapak Ibu. Mungkin boleh tulis dulu di kolom komentar, Bapak Ibu. Boleh tulis dulu di kolom komentar sebelum kita mulai. Satu perangkat. Ada yang sudah nulis satu, dua. Satu tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya satu bisa diminimize. Nanti kalau Zoom itu tidak akan close. Jadi tekan tombol yang main gini, sebelahnya kotak-kotak itu nanti zoom-nya akan menjadi kecil, Bapak Ibu bisa sambil membuka seperti itu. Baik, nah di-minimize bisa. Tapi sebelumnya senyum dulu dong Bapak Ibu, ini kelihatannya kok serius semua ini. Wah, ini langsung mau belajar terus serius, ini harus senyum dulu Bapak Ibu ya. Harus semangat. Jadi kita buat santai saja Bapak Ibu. Jadi harus nggak boleh ada yang terus deg-degan nih, harus bagaimana nih, kalau nggak bisa gimana. Tenang saja Bapak Ibu. Semuanya bisa. Nanti apalagi setelah 3 kali pertemuan, Bapak Ibu saya yakin ahli. 3 kali langsung ahli. Santai saja Bapak Ibu. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, oke. Ini adalah Canva. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Klian Pradana. Saya adalah Duta Rumah Belajar dari Kemdikbud tahun 2019, saya mengajar di SMP Kristen Krista Citra Parakan Temanggung. Tapi tinggalnya di Salatiga. Saya lihat tadi Bapak Ibu ada yang dari SMK Negeri 1 Salatiga. Wah, berarti dekat dengan saya nih. Zoom-nya ikut di rumah saya saja. Malah lebih dekat di situ. Nah, di sini kita lihat tadi nanti jangan cepat-cepat. Oke, wah ada pesan nanti jangan cepat-cepat. Oke, nah Bapak Ibu sekalian di sini Canva itu sering saya sebut dengan jurus ninja. Sering saya sebut dengan jurus ninja. Kenapa jurus ninja? Jurus ninja ini begini, singkat Bapak Ibu, selesai gitu. Padahal sebenarnya orang mendesain itu perlu yang namanya persiapan macam-macam. Komputernya harus bagus, speknya harus oke, ada aplikasi yang harus diinstal, entah itu Photoshop, entah itu Corel, entah itu yang lain. Terus setelah itu belajarnya harus berbulan-bulan, terus harus bisa secara detail ini itu. Nah sekarang ada salah satu aplikasi yang memintas jalan itu, Bapak Ibu. Sehingga saya bilang bahwa ini adalah jurus ninja. Siap memiliki jurus ninja, Bapak Ibu? Siap memiliki jurus ninja? Wah ini, ada dari Temanggung juga. Wah ini, saya ikut. Wah ikut lagi. Wah ada Pak Ahmad Marsuk nih sudah bergabung dengan kita juga ya. Sering sudah siap. Ayo sudah siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah siap, berarti agenda hari ini perlu Bapak Ibu ketahui nih. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa agendanya ada 3 yang paling penting. Ada model presentasi itu seperti apa. Yang kedua itu pengenalan Canva itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah presentasi dengan Canva itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu lihat, presentasi yang saya tayangkan kali ini itu juga menggunakan Canva. Yang Bapak Ibu lihat, ini ada animasinya, kembali seperti itu. Ini menggunakan Canva. Dan tidak butuh waktu lama untuk membuat presentasi seperti ini tentunya. Tapi sebelumnya, saya akan menanyakan lagi Bapak Ibu. Wah, kita harus ulik terlebih dahulu ya. Kita harus ulik terlebih dahulu. Kita harus ulas terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu membuat presentasi, ada 2 nih, sebelah kiri dan sebelah kanan. Gambar kiri sama gambar kanan. Kira-kira Bapak Ibu kalau membuat presentasi, ada item-itemnya sebelah kiri kanan atau sudah full sekarang? Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Gambar yang sebelah kiri yang ada item-itemnya atau yang full? Gambar yang sebelah kiri atau yang full? Wah, yang full, yang masih yang kiri, Ibu Yeti masih yang kiri. Full. Wah, full lagi, full, kiri, kanan, kayak gerak jalan, kiri, kanan. Masih banyak yang kiri ternyata Bapak Ibu. Keduanya,
biasanya kalau Bapak Ibu melihat istilahnya ada ya presentasi downloadan gitu ya, presentasi downloadan dari internet itu masih menggunakan versi yang kiri. Rasionya 3:4. Rasionya 3:4. Di sini Bapak Ibu sekarang begini Bapak Ibu, secara rasionalnya begini. Sebuah presentasi itu sekarang anak-anak lebih banyak menyimak menggunakan smartphone yang resolusinya adalah lebar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masih membuat presentasi dengan rasio 3:4 atau kotak gitu ya. Ketika dipresentasikan itu ada item-itemnya, itu akan sangat tidak efektif untuk anak-anak. Dan tampilannya pun anak-anak pasti langsung hafal, oh ini tampilan lama nih. Kadang mereka sudah tidak menarik seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya sarankan ke depan itu menggunakan presentasi yang full layarnya. Full. Caranya bagaimana? Nanti akan saya berikan acuannya di Canva. Kalau Canva itu lebih banyak ketik presentasi udah otomatis full. Karena dia mindsetnya udah modern Bapak Ibu. Jadi aman, full wide gitu ya. Full wide. Jadi semuanya setelah ini berapa guru nih yang sudah bergabung? Banyak guru yang sudah bergabung, 200 guru yang sudah bergabung ini setelah pelatihan ini tiap membuat presentasi membuat yang wide. Yang rasionya 16:9. Siap ya pastinya Bapak Ibu ya. Yang wide. Harusnya setelah 3 hari nanti kita Zoom, semuanya ketika saya tanya buat presentasinya yang rasionya 3:4 atau yang kiri atau yang kanan, semuanya jawabnya kanan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana presentasi Anda yang kedua? Gambar 1 atau gambar 2 Bapak Ibu? Gambar 1 atau gambar 2 Bapak Ibu? Presentasi Anda sekarang itu gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 atau gambar 2? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Oh, masih ada 1, 1. Kenapa 1? Kenapa 2 nih, Bapak Ibu? Kenapa 1? Kenapa 2? Boleh tulis di kolom komentar lagi nih, Bapak Ibu. Kenapa 1? Kenapa 2 nih? Boleh sedikit saya mau tahu nih, Bapak Ibu. Oh, ada yang dari Blitar tidak semuanya. 1, masih model lama. 1, 2, 1, 2. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini jebakan Bapak Ibu. Waduh, Bapak Ibu masuk ke jebakan Batman. Dua-duanya ini itu ada presentasi lama semua Bapak Ibu. Jadi ada 1 tadi yang melihat di sini itu adalah dari siapa nih ya tadi ya? Tidak dua-duanya. Tadi ada yang menjawab tidak dua-duanya, tidak semuanya. Jadi dua-duanya ini merupakan presentasi yang lama semua Bapak Ibu. Kurang pas untuk sekarang. Kurang pas. Jadi tidak dua-duanya harusnya. Senyum dulu dong Bapak Ibu. Ini pertanyaan cepat. Ini ketawa dulu. Ini sebenarnya gambar 1 dan gambar 2 itu sama-sama konsepnya sama. Teksnya terlalu banyak, gambarnya terlalu penuh, dan warnanya masih warna-warni. Sebenarnya ini tidak dua-duanya, Bapak. Nanti harus menjadi sesuatu membuat presentasi yang jangan dua-duanya, jangan gambar 1, jangan gambar 2. Jangan gambar 1, jangan gambar 2. Jadi ini semuanya jebakan Bapak Ibu. Nah, lanjut sekarang. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Pilih yang gambar 1 atau pilih yang gambar 2? Wah, ini masih lagi. 1. Tadi berarti tidak dua-duanya ya Ibu, bukan dua-duanya. 1. Wah, Bapak Ibu sudah fokus di sini sekarang. Saya inginkan nanti kalau membuat presentasi seperti gambar 1 Bapak Ibu. Jadi 1 itu fokusnya kenapa? Nanti kita akan bahas. Kenapa 1 itu lebih menarik dibanding yang 2? Kenapa 1 itu lebih menarik dibanding 2? 1 kenapa lebih menarik? Oh, ada yang benar 1 tapi terlalu banyak teks. Terlalu banyak teks dalam presentasi itu boleh Bapak Ibu. Asalkan ada beberapa teks yang menjadi highlight-nya. Karena kadang orang itu mendownload presentasinya terus baru dibaca di akhir.
Tapi di situ ketika kita lihat ada apakah bekerja jarak jauh akan bertahan, nah itu menjadi point of view-nya yang menyebabkan orang akan membaca poin-poin selanjutnya. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada, kalau yang fontnya sama semua gitu, nggak ada point of view yang mau dilihat. Oke. Jadi dari presentasi tadi saya sebut berarti itu adalah presentasi yang tadi menjawab yang masih gambar yang kiri, masih menjawab 1-2 di pertanyaan yang kedua, itu adalah presentasi jahiliyah. Presentasi jahiliyah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada presentasi jahiliyah, tobat ya Bapak Ibu ya. Mau buat yang lebih menarik ya. Yang menarik untuk siswa ya Bapak Ibu ya. Wah ini saya tanya nih. Tobat ya Bapak Ibu untuk lanjut ke belajar membuat presentasi yang menarik ya Bapak Ibu ya. Wah, ini belum ada yang mau siap tobat ya nih Bapak Ibu. Tadi yang ini. Kalau belum siap tobat nih, saya belum mau melanjutkan nih Bapak Ibu. Siap tobat, siap tobat. Wah. Siap. Wah, kalau sudah siap, nanti jangan sampai Bapak Ibu ketika membuat presentasi itu masih rasionya 3:4. Harus 16:9. Kalau nanti butuh teksnya banyak, itu harus ada point of view-nya di situ yang membuat menarik di situ, Bapak Ibu. Jadi ini adalah dasar ketika membuat presentasi nantinya. Nah, kita akan bahas nih Bapak Ibu. Ada satu kalimat yang selalu memberikan saya semangat nih Bapak Ibu. Istilahnya gini, every child is an artist. The problem is staying an artist when you grow up. Jadi setiap anak itu artis. Kita tahu bahwa anak itu sukanya menggambar, mencoret-coret di sini. Nah, di sini jadi beberapa di situ adalah masalah. Jadi masalahnya begini, apakah kita tetap akan bertahan sebagai artis, Bapak Ibu? Sebagai seniman yang selalu mengekspresikan seperti anak-anak gitu ya. Jadi karena kita mengajarnya kan anak-anak. Anak-anak sekarang itu suka bermain game yang warna-warni. Suka bermain game yang kalau kita lihat mereka menarik dengan sesuatu yang warna-warni. Jadi sebagai guru tentunya kita harus menyiapkan sebuah paparan yang menarik mereka untuk memperhatikan kita. Kalau kita kekeh dengan pendirian kita, kemungkinan anak-anak bagaimana untuk menarik mereka memperhatikan kita dengan kita kekeh dengan beberapa pandangan, wah harusnya ini hitam putih dan yang lain. Makanya kadang tuh kita perlu untuk mengembalikan ke anak-anak apa sih sebenarnya daya tarik mereka nih. Kita harus tetap menjadi artis di sini, Bapak Ibu. Oke. Nah, ada beberapa aplikasi, Bapak Ibu, ada beberapa aplikasi editing itu, ada beberapa aplikasi antara lain ada Photoshop. Pasti Bapak Ibu kenal ada apa itu Photoshop. Ada lagi banyak aplikasi untuk editing itu Adobe Illustrator. Ada juga Corel Draw, Bapak Ibu. 3 ini merupakan aplikasi yang menurut saya cukup berat, harus download aplikasi, dan di sini butuh spek komputer yang bagus juga, Bapak Ibu. Nah, saya tanya, kira-kira mana software editing yang terbaik, software editing yang paling baik? Jadi, tentu software editing yang paling baik itu adalah software yang paling nyaman untuk kita, Bapak Ibu. Software yang paling nyaman. Tentu tidak ada aplikasi yang terbaik. Istilahnya apa yang paling nyaman itu yang kita gunakan bersama. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang akan kita gunakan. Nah, saya akan mengenalkan ke Bapak Ibu yang namanya aplikasi Canva. Canva itu saya bilang bahwa mudah, nyaman, dan menakjubkan. Oke, dengan presentasi-presentasi yang menarik seperti ini. Oke, tentu kita harus kenalan dulu dengan Canva ya Bapak Ibu ya. Kita akan kenalan dulu dengan Canva. Nah, terlihat ya Bapak Ibu, saya membuka browser ini ya Bapak Ibu ya. Oke, terlihat ya Bapak Ibu, saya sudah membuka browser di sini. Apakah terlihat browser yang warnanya hitam sebelum saya lanjutkan? Terlihat Pak Klik. Oke, aman. Jadi untuk membuka Bapak Ibu, kita perlu membukanya adalah dengan buka Canva Bapak Ibu. Canva.com. Ya, Canva.com. Terus pilih enter. Canva.com kita pilih enter. Oke.
Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, canva.com. Kalau sudah, Bapak Ibu pastikan adalah login. Ya, login di sini. Bapak Ibu bisa login menggunakan Google, Facebook, atau mendaftar terlebih dahulu. Saya sarankan biasanya menggunakan Google saja biar mudah. Misalnya saya adalah menggunakan email saya nih, Bapak Ibu. Oke, saya udah login ya Bapak Ibu ya. Saya akan tunggu Bapak Ibu silahkan membuka Canva dulu sampai login seperti ini. Kita sama-sama praktekkan sekarang Bapak Ibu. Silahkan buka canva.com terus login. Saya tunggu nih. Silahkan masuk ke canva.com kemudian pilih login. Nah, saya akan menuliskan di komentar boleh canva.com. Terus kalau sudah login, nah di situ, oke, yang sudah boleh tulis di kolom komentar, sudah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya masih tunggu nih Bapak Ibu. Wah, sudah login ya pastinya ya, sudah login ya. Wah, boleh buka HP, boleh pakai HP boleh, tapi tampilannya tentu sedikit ini, sedikit apa namanya, dia menjadi simpel, terlalu simpel, nah tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau untuk membuat sebuah PowerPoint, tentunya saya sarankan Bapak Ibu menggunakannya adalah menggunakan laptop Bapak Ibu. Menggunakan laptop itu akan lebih enak di sini. Belum Pak Klik, sebentar. Oke. Tahan. Sudah login. Bagus, sudah. Adanya gabung dan daftar. Harusnya ada login Bapak Ibu. Pilih login Bapak Ibu ya. Pilih yang login. Sudah di sini. Oke, sudah beberapa sudah. Kita masih tunggu lagi 2 menit lagi. Kemana loginnya? Kalau saya sudah pasang, kalau sudah pasang boleh pakai itu boleh. Kalau yang sudah pasang aplikasinya boleh menggunakan itu boleh. Belum kita tunggu deh Bapak Ibu ya. 2 menit ya sampai 8:27 sampai berhasil. Belum. Saya akan coba kembali logout ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba kembali logout. Keluar dulu ya. Oke. Saya akan login. Wah, ini udah kesimpan ini loginnya. Sudah. Oke. Sudah di HP, sebagian sudah nih. Saya akan keluar dulu ya Bapak Ibu. Ini saya close dulu. Canva.com. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu kalau mau membuka di login-nya ada di sebelah kanan atas. Ada login sama sync up. Ada login dan sync up di sini Bapak Ibu. Masuk berarti ya. Berarti masuk Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia masuk di situ. Izin menggunakan akun yang sudah ada, baik. Akun yang sudah ada saja Bapak Ibu. Oke, semuanya sudah masuk. Saya akan coba login dengan Google. Nah, saya akan coba dulu nih dengan aplikasi. Oke, login atau masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan menggunakan akun ini. Nah, Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Ketika melihat tampilan awal, saya kira semuanya sudah sudah ini dulu. Tidak perlu sync up dulu kalau menggunakan Google ya. Oke. Oke. Tidak punya akun Canva tidak apa-apa Bapak Ibu. Langsung saja login menggunakan Google. Itu bisa masuk di situ otomatis ya. Nanti masuknya di situ. Oke. Nah, saya akan lanjut dulu, nanti Bapak Ibu boleh
ditanyakan ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita harus mengenal dulu di sini Bapak Ibu. Mengenal tampilan-tampilan Canva dulu. Di sebelah kiri ada direkomendasikan. Berarti ini adalah desain-desain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan ini adalah salah satu akun basic Bapak Ibu, belum pro ya. Saya akan tampilkan dulu akun basic Bapak Ibu. Ini akun basic saya, belum pro. Direkomendasikan semua desain Anda. Nah, ini desain yang pernah dibuat gitu ya, semua desain Anda, desain yang pernah dibuat. Dibagikan dengan Anda, tentunya yang dibagikan dengan kita. Kit merek itu yang bisa jadikan istilahnya watermark buat kita ya. Terus buat tim, itu bisa membuat tim. Nah, terus semua folder. Nah, di sini paling penting ya direkomendasikan dan semua desain Anda. Ini yang paling sering. Sekarang pindah ke bagian atasnya. Bagian atas Canva itu ada template di sini yang bisa Bapak Ibu pilih. Undangan ada, resume ada, logo bisa, kartu nama bisa, poster bisa juga, brosur bisa juga. Wah, ini macam-macam. Fitur di sini ada beberapa fitur yang bisa dipilih, Bapak Ibu. Oke. Nah, macam-macam. Ya, di sini ada, dan belajar itu belajarnya paling pertama karena kita mau membuat sebuah presentasi nih, belum yang macam-macam yang lain, membuat presentasi Bapak Ibu pilih di sini adalah ada menu buat desain. Silakan Bapak Ibu arahkan ke menu buat desain. Arahkan dulu ke menu buat desain atau new design lah. Kalau untuk bahasa Inggrisnya ya, new design. Nah, biasanya kalau settingan di sini, Bapak Ibu kan berbeda-beda nih bahasanya nih. Nah, Bapak Ibu bisa pilih bahasa. Saya akan ulangi untuk setting bahasa ya, Bapak Ibu ya. Di sebelah buat desain itu ada pengaturan akun di situ, Bapak Ibu. Ada pengaturan akun, klik saja. Terus pilih bahasa. Bahasanya apa? Kita samakan aja ya, pakai bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, Pak Klik mungkin bisa di slow. Agak pelan. Oh, pelan-pelan ya? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita akan mengubah bahasa terlebih dahulu. Oke, mengubah bahasa di sini Bapak Ibu pilih di pengaturan akun. Pilih pengaturan akun itu sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Itu pengaturan akun. Ada buat desain dan pengaturan akun. Wah, saya akan lihat sambil lihat chat ya. Ada yang belum berhasil, jangan kecepatan. Oke. Ini ya. Oke. Pilih buat desain terlebih dahulu ya. Buat desain. Sebelahnya buat desain. Ada pengaturan akun. Klik saja pengaturan akunnya. Pilih di bawahnya itu ada bahasa Indonesia. Ada bahasa biasanya. Terus pilih bahasa Indonesia. Oke. Yang sudah berhasil bahasa Indonesia silakan boleh tulis di kolom komentar. Sudah. Yang masih trouble boleh 2 menit lagi. Oke, saya akan tunggu sampai semuanya 835 deh ya. 835. Ada pertanyaan lagi, Pak, waktu saya punya akun tapi kok sudah login diminta email dan nomor HP lagi. Mungkin Bapak Yuri bisa menggunakan akun baru saja kalau misalnya diminta login dengan email atau memasukkan email yang lama dengan passwordnya. Dicoba dulu, Pak, untuk bergabung di situ. Sudah bahasa Indonesia, sudah login dan sudah bahasa Indonesia. Ulang, Pak, bahasanya baik. Saya akan tahan nih, sudah ada yang mau pilih desain yang mana gitu ya. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu. Oke, pertama kita kan sudah login nih, Bapak Ibu nih. Sudah login, pastikan sudah login itu ada gambar fotonya. Di sebelah kanan atas itu ada fotonya bulat. Sebelahnya foto ada buat desain. Kotak. Sebelahnya kotak buat desain ungu ya, itu ada gambar gerigi, roda gerigi. Keterangannya adalah pengaturan akun. Nah, kalau sudah pengaturan akun, kita bisa klik di sini.
Nah, ini ada macam-macam, ada email saya, ada pilih profesi, ada di sini bahasa. Bapak Ibu pilih yang bahasa. Pilih apa? Tentunya bahasa Indonesia. Disimpan dan itu sudah berhasil menjadi bahasanya adalah bahasa Indonesia. Saya tunggu sampai 8.35 nih, Bapak Ibu. Saya live dulu dari laptop, boleh silakan Bu. Nah, bisa lihat sudah bahasa Indonesia. Oke. Wah. Punya saya biru Pak, nggak ungu. Aduh. Ya Bu. Boleh Bu. Mungkin macam-macam ya. Di situ ada yang biru, ada yang ungu ya, Bapak Ibu ya. Ini saya di sini ungu kebetulan Bapak Ibu. Mungkin ada yang muncul. Aduh, kenapa ini nggak berhasil login? Ini Ibu Yovani. Pastikan sudah login Google yang ada di laptop ya Ibu ya. Ibu Yovani ini Google-nya sudah login di laptop dulu. Tidak ditemukan. Sudah. Bagaimana ketika begini. Saya akan ulangi ketika yang tidak berhasil. Bapak Ibu yang tidak berhasil. Saya akan keluar dulu. Ketika Canva for ditanya boleh education, boleh yang lain. Bapak Ibu kalau tidak berhasil pilih sync up saja. Pilih sync up. Sync up itu mendaftar. Pilih sync up. Nah, mendaftarnya di sini. Create account Bapak Ibu. Yang belum berhasil create account. Nama, email di sini, terus password. Nah, Bapak Ibu boleh menuliskan di situ dengan cara mendaftar. Oke. Kalau Canva for apa? Boleh for education, for work, for apa gitu boleh. Nah, sekarang saya akan login kembali nih. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah berhasil deh. Sudah 835 nih. Tidak ditemukan pengaturan akun. Kalau menggunakan laptop ada di sebelah kanan atas. Oke. Saya anggap ini berhasil. Nanti kita akan cari dulu ya. Nanti akan cari dulu. Nah, nanti saya anggap ini berhasil, saya akan cari dulu dan tentunya ini direkam Bapak Ibu nanti bisa lihat rekamannya. Pertama, kita akan membuat sebuah presentasi dengan full white ya. Di situ berarti buat desain. Di sini kalau tidak ada presentasi, Bapak Ibu cari saja, ketik saja presentasi. Nah, oke. Buat desain, terus pilih, Bapak Ibu pilih di situ adalah presentasi. Presentasi Bapak Ibu pilih yang presentasi yang ini, yang tidak ada keterangan rasionya 4:3, agar full. Wah, sudah berhasil. Oke, lanjut Bu. Kalau sudah berhasil berarti masuk ke buat desain, pilih presentasi. Pilih presentasi. Kalau sudah pilih presentasi, Bapak Ibu silakan klik presentasi. Canva akan membuka seperti ini, Bapak Ibu. Ini tampilan Canva Basic. Dan Canva Basic pun sudah bisa digunakan. Di situ banyak sekali template, ribuan template. Nah, ini tampilannya. Saya akan kenalkan dulu, Bapak Ibu. Ini tampilan gambar kecil. Wah, ini ya ada sinyal yang kurang bagus. Terus pilih selanjutnya. Di sini ada lagi. Ini adalah kalau kita mau lihat tampilan presentasinya ada berapa slide, itu pilih yang ini Bapak Ibu di sebelah kiri bawah. Oke. Terus ada lagi akses presenter, misalnya saya nih mau presentasi terus ada beberapa catatan. Ini adalah slide yang pertama harus memperkenalkan nama, misalnya itu bisa berikan catatan juga. Terus ada juga untuk menonaktifkan gambar yang kecil. Gambar yang kecil. Udah? Ngerti ya Bapak Ibu ya, secara dasar itu. Oke, saya akan ulangi kembali. Jadi settingan yang pertama, kalau kita tahu di sini, itu ada gambar kecil di sini. Kalau menambahkan slide, cukup tambah plus. Jadi ada gambar slide 1, slide 2, ada slide 3. Oke. Kalau kita mau lihat jumlah slide semuanya, kita pilih sebelah kiri nih. Oke.
Nah, ini kita melihat keseluruhan slide-nya ada berapa di situ. Kemudian kalau sudah, kita bisa menambahkan catatan di sini. Saya di slide pertama saya sudah menambahkan catatan ya. Slide pertama harus memperkenalkan nama. Oke, itu tampilannya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kalau sudah kita itu akan memilih desain. Kenapa ini Canva menjadi sesuatu yang menarik? Karena pekerjaan desainer grafis itu kita bisa pakai secara gratis. Biasanya kalau membuat desain seperti ini pakai Photoshop cukup lama, butuh waktu 2 jam sampai 4 jam. Kita cukup klik saja Bapak Ibu. Tidak ada pilihan menu desainnya pada saat oke. Untuk memilih menu, Bapak Ibu kliknya di sini adalah klik menu yang sebelah kiri. Itu ada menu template Bapak Ibu. Ada menu template. Ya, sekali lagi untuk membuka pilihan menu-menu itu klik menunya adalah template. Ya, oke. Menu template. Oke. Template-nya banyak sekali yang bisa kita pakai. Bisa pakai presentasi pendidikan, kreatif, animasi, startup, bisnis, tergantung yang Bapak Ibu sukai. Yang mana? Misalnya nih saya suka dengan presentasi untuk yang pendidikan ya. Nah, di sini ada beberapa presentasi pendidikan yang bisa kita pakai. Misalnya karena saya guru IPA, saya akan coba menggunakan Science Class. Cukup klik saja, klik. Terus kita pilih satu desain untuk di depannya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, Bapak Ibu, pilih template-nya dulu. Semuanya sudah milih template ya. Saya anggap silahkan pilih template-nya. Saya akan ubah nih. Sini, ini klik saja. Klik 2 kali, saya ubah. Ini saya akan belajar sel hewan misalnya. Terus di sini adalah nama saya. Seperti itu. Nah, oke. Sel hewan sudah seperti itu. Kita sudah berhasil membuat desain dengan cara yang sangat simpel. Cukup klik. Untuk menggantinya klik 2 kali saja. Klik. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Sudah berhasil Bapak Ibu mengganti teks? Saya masih tunggu dulu nih. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil mengganti teks? Bebas Bapak Ibu. Untuk memilih template-nya adalah template yang Bapak Ibu sukai. Bebas, mana yang Bapak Ibu sukai. Silahkan pilih template-nya. Ya, yang Bapak Ibu sukai. Tidak harus sama. Hebat, sudah berhasil nih Bapak Ibu. Belum nih template bebas nih, belum ketinggalan. Wah, nggak apa-apa. Oke, saya akan ulangi lagi. Bapak Ibu yang template-nya ketinggalan tidak keluar, itu Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri, itu ada menu namanya template. Ada menu namanya template di sini. Di kiri itu ada menu namanya template. Jangan salah elemen, jangan salah unggahan, jangan salah teks, tapi pilih template. Template ya, Bapak Ibu ya. Oke. Wah. Linknya canva.com ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya anggap ini sudah. Terus saya akan menambahkan slide yang kedua. Nah, slide yang kedua, Bapak Ibu berarti pilih yang di bawahnya ini. Bapak Ibu kalau misalnya ini tertutup, ini nggak kelihatan, ini bisa panahnya dinaikkan. Panahnya dinaikkan, dia akan muncul slide-slide kecil. Saya akan menambahkan slide selanjutnya. Pilih saja template yang lain. Yang template-nya tentunya pilih yang seirama ya Bapak Ibu ya. Kalau ini warnanya oranye sama agak biru ya saya selalu pilih itu. Supaya ini menjadi salah satu yang harmoni gitu loh Bapak Ibu. Saya akan slide yang kedua. Wow, today science lesson. Nah, kita buat menjadi bahasa Indonesia misalnya ya. Hari ini kita akan belajar sel hewan.
Wah, ini ada cara milih slide anak-anak. Ada yang bertanya. Cara memilih slide anak-anak, pilih saja di sini Bapak Ibu. Pilih template ya. Terus ada di atasnya namanya cari template. Ketik saja anak-anak coba. Nah, dia akan muncul template yang sesuai Bapak Ibu inginkan. Pas klik pakai template namanya apa? Wah, punya saya tadi template-nya template pendidikan, Mbak. Template-nya namanya apa nih? Green and orange hand drawn science. Coba cari science saja, Pak. Nah, di sini kita akan lihat misalnya science gitu ya. Nanti akan muncul template-template yang berhubungan dengan saya. Banyak sekali dan gratis, Bapak Ibu. Dan gratis. Banyak sekali dan gratis. Oke, ini menambahkan sudah template tadi. Saya menggunakan template ini. Saya akan coba membuat tiga slide ya Bapak Ibu ya. Saya akan membuat 3 slide. Oke, nanti dong nulis di template kok nggak bisa nanti ya Bapak Ibu ya. Saya akan jelaskan lagi. Nah, yang ketiga saya akan menambahkan di sini gambar sel hewan ya Bapak Ibu ya. Saya akan menambahkan gambar sel hewan. Nah, untuk beberapa gambar itu adalah ada gambar yang ada coret-coretnya, silang-silangnya. Ini membutuhkan gambar yang membutuhkan akun pro Bapak Ibu kalau untuk yang ada gambar seperti ini. Tapi ini tidak apa-apa. Nah, kita akan coba membahas sekarang yang pertama adalah menambahkan gambar sel hewan. Kita kan sudah belajar template nih Bapak Ibu nih. Satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah, ini saya mau delete dulu. Oke, ini delete. Terus saya akan tambahkan di bawahnya template itu ada elemen. Di bawahnya template itu ada elemen. Elemen di sini itu kita bisa tuliskan sel hewan. Dan Canva menyediakannya. Dan Canva menyediakannya gambar yang sangat bagus. Jadi di sini ada yang gratis, ada yang pro. Kalau akun gratis itu hanya bisa mengakses gambar-gambar yang gratis. Kalau akun pro semuanya bisa diakses. Saya akan mengakses gambar yang gratis di sini. Awalnya jangan cari gambar di Google dulu ya Bapak Ibu ya, cari gambarnya di elemen. Ini lebih bagus dan pokoknya lebih ciamik ya hasil gambarnya di sini. Kita pilih gambar yang gratis ini, sel. Gimana nih Bapak Ibu? Gambarnya di sini adalah gambar selnya bagus, terus bersih, resolusinya bagus, itu dari Canva-nya. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat ada namanya rekomendasi ajaib. Rekomendasi ajaib ini menampilkan beberapa gambar yang berhubungan dengan sel hewan. Hebat Bapak Ibu nih. Jadi ketika kita milih sel hewan, semuanya terpilih, ada sel tumbuhan dan yang lain. Oke. Jadi ini kalau menambahkan gambar dari elemen. Saya akan ulangi sekali lagi. Template tadi sudah ya. Sekarang pilih elemen. Dari elemen, template sudah. Sekarang elemen. Elemen saya akan menambahkan sel hewan. Enter. Ketemu dari sini. Gambarnya kita atur. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau mau memasukkan gambar dari Google? Oke, saya akan praktekkan mencari gambar sel hewan dari Google. Buka tab baru ya, kita cari sel hewan. Enter. Terus kita pilih image. Gambar di Google itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Kadang sudah ada keterangannya dan yang lain, dan gambar resolusinya macam-macam. Saya misalnya mau masukkan ini, Bapak Ibu. Gambar ini dari Google cukup klik kanan. Klik kanan, ya, cukup klik kanan, copy image. Copy image. Ya, kalau dari gambar di situ copy image. Terus di sini tempel ya Bapak Ibu ya. Tempel atau Ctrl plus V. Tempelkan. Halo ya. Nah, ini jadi
pencetnya adalah Ctrl sama V. Jadi langsung CTRL plus V itu paste. Jadi kliknya Ctrl V. Jadi gambarnya seperti ini. Dia langsung masuk di sini. Ketika gambarnya, saya akan ulangi. Dari gambar di Google, klik kanan, copy image, masuk ke sini, Ctrl V. Dia langsung masuk gambarnya. Tapi saya lebih suka gambar yang dominan dari Canva nih Bapak Ibu. Dia lebih bening, sehingga saya akan close di sini. Ya. Terus bagaimana kalau memasukkan gambar dari laptop? Misalnya ini harus saya simpan dulu nih Bapak Ibu. Misalnya ini ya, saya akan simpan. Save image as. Terus kan saya harus simpan di sini Bapak Ibu. Di download ya. Nah, terus cara memasukkannya ke dalam lembar itu kita bisa masuk ke di sini. Saya akan ambil di download. Ada gambar di sini, saya klik, saya tarik saja, masukkan ke Canva, dilepas saja di sini. Seperti itu. Seperti itu untuk cara menambahkan gambar dari laptop. Oke, siapa yang sudah berhasil menambahkan gambar dari elemen, menambahkan gambar dari Google, menambahkan gambar dari Explorer? Hebat Bapak Ibu, sudah berhasil semuanya. Dari elemen, dari Google, sinyal dan suara di sini sering hilang. Waduh, cari tempat yang enak Bapak Ibu, cari tempat yang enak nih harusnya. Yang sinyalnya bagus, cari sinyalnya bagus. Sudah, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhasil. Saya tunggu. Jadi kemungkinan ada 3 cara itu untuk menambahkan gambar. Explorer itu yang mana? Explorer itu ini Bapak Ibu. Explorer itu yang buat nyari-nyari file itu namanya ya Explorer ya. Folder-folder lah Bapak Ibu. Windows Explorer. Folder-folder. Waduh, ini ada yang keduanya belum bisa. Saya akan berikan cara lagi nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum berhasil yang dari Explorer. Tadi sudah elemen, Bapak Ibu pilih unggahan. Menunya template tadi sudah ya, template ya. Template sudah. Elemen tadi sudah. Sekarang yang ketiga unggahan. Unggahan, Bapak Ibu pilih yang warna ungu. Kalau Bapak Ibu warna biru juga pilih yang warna biru. Bapak Ibu pilih unggah media. Unggah media dari mana? Dari perangkat. Perangkat itu dari komputer kita ya Bapak Ibu. Terus saya pilih di download. Ini terus kita pilih open. Nah, dia otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Saya coba unggah yang lain Bapak Ibu ya. Unggah, pilih perangkat. Saya akan masukkan foto saya nih. Terus nah, hasilnya seperti ini. Sinyal ini menentukan keberhasilan atau tidak ya Bapak Ibu. Jadi ini saya bisa masukkan foto saya. Wah, menyimak. Nah, oke, nggak apa-apa Bapak Ibu yang menyimak nanti bisa diulang-ulangi. Saya akan ulangi lagi yang dari sel hewan tapi dari Google. Dari browsing ya. Jadi saya akan cari buka browsing terus sel hewan. Oke. Pilih image. Kalau sudah gambarnya sudah ditemukan yang diinginkan, klik dulu. Terus kalau sudah klik kanan, copy image. Ya, ini namanya copy image. Ya, kalau sudah di copy image. Waduh, malah Shopee nih. Copy. Nah, di copy image. Kalau sudah dipastekan, Ctrl V. Nah, otomatis dia akan masuk. Itu cara menambahkan gambar. Dan Bapak Ibu sebagian sudah bisa semua nih, saya harapkan sudah bisa semua untuk bergabung. Untuk memasukkan gambar-gambar di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan cari teksnya dulu ya Bapak Ibu ya, yang tentang sel hewan. Nah, misalnya ini dari dosen pendidikan. Ya. Saya akan memasukkan teksnya. Oke, kita copy teksnya.
Terus kita masukkan di sini. Paste. Copy Ctrl C ya Bapak Ibu ya, atau copy ini. Terus Ctrl V. Nah, itu teksnya. Ini akan saya hapus dulu. Oke, itu keterangannya. Misalnya nih, saya memasukkan keterangan yang cukup banyak nih Bapak Ibu. Supaya menarik, ini simak dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya menarik, Bapak Ibu bisa menambahkan teks di sini. Bisa menambahkan teksnya. Dan teksnya bisa kita tambahkan judulnya. Apa itu sel hewan? Harus besar ya Bapak Ibu ya, supaya ada point of view-nya. Nah, misalnya gini. Oke. Terus ini kita ambil. Nah, kita bisa ambil beberapa teks yang menjadi highlight-nya, kita tambahkan bold ya Bapak Ibu ya. Kita di sini ada settingan bold-nya. Ada settingan font-nya, ada settingan ini mau dibesarkan, dikecilkan, rata kanan, kiri, tengah, itu ada di atas semua pengaturannya. Bullet numbering itu ada di sini. Ketika sudah klik teksnya ya. Untuk menggunakan HP itu pastenya sebenarnya Ctrl V, Pak. Untuk pastenya ada dipencet terus ada tempel, Bu, kalau menggunakan HP. Itu dipencet agak lama terus tempel. Nah, ini misalnya contoh ya di sini. Misalnya ini kalau terlalu besar, ini dan keterangannya ini saja kita bisa perbesar. Nah, ini saja. Boleh. Ini ditambahkan ke sana. Oke. Seperti itu. Mau ganti warna bisa enggak? Apa itu sel hewan misalnya? Bisa Bapak Ibu. Ganti warna, itu Bapak Ibu pilih A di sini. Mau gambar biru. Bisa, ya kan? Kita blok dulu, terus kita ganti warnanya. Klik A, di sini ada pilihan warna. Oke. Ada 1, 2, 3 slide. Oke. Itu dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil? Sudah berhasil di situ untuk sampai membuat presentasi baru, terus menambahkan slide, mengganti teks, menambahkan gambar, mengganti warna teks, ukurannya. Nah, itu Bapak Ibu bisa latihan. Dan sudah berhasil di situ, boleh. Nah, tapi sebelum lanjut lagi Bapak Ibu, wah, sudah bisa Pak, sudah bisa Pak. Yang belum bisa, ayo dicoba lagi. Yang belum bisa dicoba lagi. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Pokoknya kalau saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa berikan komentar. Ayo pelan-pelan ini ulangi. Namun mungkin tidak semuanya bisa saya ulangi ya, karena kita harus target per harinya bagaimana nggak bisa. Nah, ini intinya dasar ketika membuat sebuah PowerPoint. Aduh, belum bisa login. Ini nanti kita bahas ya yang belum bisa login ya. Nanti kendalanya apa? Bisa tulis di komentar. Huruf ukurannya besar, mau ganti ukuran bagaimana? Oke. Mau ganti ukuran, ini klik 2 kali, di blok dulu. Di bagian atas, Ibu Darmawati. Itu bisa dikecilkan, dibesarkan dengan ukuran di sini. Seperti Word saja, sama seperti Word. Nah, seperti itu. Cara menyimpannya, nah ini keunggulannya Canva, Bapak Ibu. Tidak perlu menyimpan. Cukup close ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Oke, ini cukup close saja. Ini disilang, itu sudah menyimpan. Asalkan akun yang digunakan itu tetap Bapak Ibu. Akun yang digunakan tetap. Nah, kalau yang belum bisa ini ada beberapa. Oke, saya akan tambahkan materi sedikit ya Bapak Ibu sebelum lanjut ke tanya jawab nanti. Saya akan tambahkan materi sedikit. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan tambahkan materi sedikit sebelum kita lanjut nanti ke tanya jawab bagaimana membuat desainnya.
Tahan dulu. Istirahat dulu Bapak Ibu, istirahat dulu. Menghela nafas dulu. Kalau tadi kan mencoba, wah ini susah, ini yang lain belum berhasil. Istirahat dulu, minum dulu, ngopi dulu boleh. Saya akan jelaskan dulu. Tenang dulu. Jangan pegang praktek dulu, jangan pegang praktek. Bapak Ibu perhatikan saya. Bapak Ibu perhatikan saya. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, nanti ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Perhatikan saya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu adalah menggunakan ada gambar-gambar yang silang-silang. Itu adalah Canva Basic, menggunakan gambar Pro sehingga gambarnya ada watermarknya silang-silang sama Canva. Nah, Bapak Ibu bisa, mungkin ada yang sudah memiliki akun Canva Pro atau belum. Jadi beda antara Basic dan Pro itu Bapak Ibu bisa, yang Pro itu bisa mengakses semuanya yang ada di Canva, semuanya. Ada beberapa syarat yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika mendaftar akun Pro. Bapak Ibu harus punya akun pendidikan, biasanya akun belajar.id, mendaftar di Canva, terus konfirmasi email. Hanya ini prosesnya itu tidak singkat. Kadang Bapak Ibu perlu menunggu sampai ada yang singkat 2 jam ada yang 1 minggu ada, yang 1 bulan ada yang ditolak juga ada. Itu tergantung amal dan ibadah nih Bapak Ibu kelihatannya untuk mendaftar akun Pro. Tapi kalau yang sudah mempunyai akun Pro itu bisa mengakses semuanya. Tapi saya akan ceritakan tentunya Bapak Ibu untuk mendapatkan akun Pro. Tapi tidak secara praktekan sekarang ya. Ini hanya untuk memberikan info kepada Bapak Ibu yang ingin mencoba mendapatkan akun Pro secara gratis, tapi prosesnya cukup lama. Gini Bapak Ibu. Langkah yang pertama, ini tentu slide saya bagikan ke Bapak Ibu, nanti bisa disimak. Langkah yang pertama, Bapak Ibu buka Canva for Education. Nanti akan muncul web seperti itu, gambar 1. Kalau sudah, gambar yang kedua. Nanti kalau sudah diklik, muncul gambar yang kedua. Pilih daftar sekarang secara gratis. Kalau sudah pilih daftar sekarang secara gratis, pilih Sign up with Google. Kalau sudah Sign up with Google, gambar yang ketiga, pilih gambar yang keempat, login. Biasanya untuk lebih mudah dan diterima itu menggunakan akun belajar.id. Oke. Kalau sudah yang keempat, kelima itu pilih yang apply for account today. Dan Bapak Ibu mengisi macam-macam keterangan, macam-macam mengajar di mana keterangannya. Dan Bapak Ibu perlu mengupload SK mengajar. Bisa SK mengajar, SK PNS, SK PPG gitu kan, Serdik gitu boleh. Terus baru submit dan ini tidak langsung diterima. Menunggu konfirmasi email dari Canva. Cukup panjang, tapi silahkan Bapak Ibu usaha. Saya hanya bisa memberikan info, tapi untuk membimbing secara ini karena ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Berbeda-beda untuk mendapatkan akun Pro Edukasi secara prosedurnya seperti ini. Secara prosedurnya seperti ini. Nah itu aman nggak kalau menyimpan di Canva? Tentu aman Bapak Ibu karena akun kita masing-masing, jadi sangat aman menurut saya. Kalau akun belajar.id mendapatkannya tentu di operator sekolah, itu masing-masing di sekolah lagi, itu lain lagi pembahasannya Bapak Ibu. Akun belajar.id itu adalah akun yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik dan di-download oleh operator, terus baru bisa di sini. Nanti prosesnya seperti ini, Bapak Ibu bisa simak kembali di presentasi yang nanti tentunya dibagikan oleh Guru Inovatif Indonesia. Itu tentang sekilas tentang akun Pro, Bapak Ibu. Nah, sementara kita pakai basic saja, karena basic aja sudah ribuan memberikan layanan kepada kita, ribuan template. Kalau ada kesempatan, coba untuk membuat di situ ya. Nah, ini gini Bapak Ibu, perlu ada beberapa konsep yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu mendesain. Walaupun template itu sudah ada, kadang user itu mengeditnya sesuka hati. Sehingga konsepsi desain yang sudah dibuat oleh desainer Canva jadi berubah dan terganggu malahan. Sehingga Bapak Ibu perlu memahami yang adanya
perlu ada layout yang menarik. Bapak Ibu lihatlah dari template-template itu ketika diedit itu berubah drastis enggak gitu loh. Masih enak dilihat enggak? Nah, itu adalah kita yang melihat. Oh, ini cocok nih. Ada beberapa layout yang tidak boleh keluar dari garis-garis presentasi. Itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, itu adalah layout. Yang kedua adalah warna. Warna ini sangat menentukan dalam pembuatan desain. Kalau kita yang bukan basic desain, itu pasti kalau melihat hanya warna merah, warna biru, warna hijau, dan yang lain. Nah, kalau desainer itu merah saja ada macam-macam. Purple aja ada, marun, plum, eggplant, brown, orchid, lavender, sekarang ada lilac, dan yang lain. Gitu. Terus oranye ada macam-macam. Nah, itu sudah disediakan oleh Canva. Kita tinggal pilih warna-warnanya. Nah, itu catatannya. Nah, untuk membuat sebuah presentasi yang menarik, tentunya untuk membuat sebuah presentasi yang menarik, Bapak Ibu yang pertama harus siapkan konsepnya terlebih dahulu. Kita mau mengajar apa nih kalau Bapak Ibu guru? Kita mau menyampaikan apa nih dari Bapak Ibu guru? Harus konsepnya harus sudah jelas. Kita mau menyampaikan, kalau tadi saya buat sel hewan, berarti saya harus mencari template yang kira-kira bisa merepresentasikan sel hewan itu dalam wujud presentasi dan menarik. Kalau sudah, baru pilih template, sesuaikan. Dan kalau sudah, coba presentasikan sendiri, enak nih. Seperti itu. Nah, saya menunggu Bapak Ibu tunjukkan karyanya seperti apa. Nah, kita akan coba lagi pakai Canva, namun dalam beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan beberapa menit depan sebelum kita selesai ya Bapak Ibu ya. Saya akan praktekkan apa yang Bapak Ibu guru tanyakan tentunya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan bagaimana Canva secara basic ya untuk awal ini. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan nih, harusnya ini gimana? Saya mau kasih gambar yang bergerak-gerak seperti punya saya mungkin ke sana kemari panahnya ada yang bulat-bulat muter-muter. Nah, silakan Bapak Ibu tanyakan dan akan dipandu oleh Pak Dr. Suhardi. Silakan Pak Suhardi, misalnya Bapak Ibu yang mau tanya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat sekali nih kelihatannya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu nih. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Senang nih saya nih Bapak Ibu semuanya. Hebat-hebat. Terima kasih Pak Kelekian Pradana atas materi pengenalannya. Untuk diketahui Bapak Ibu, kita masih pengenalan ya. Mungkin ada yang sudah bertanya, ada animasinya, apakah ada yang bermacam-macam. Sesungguhnya Bapak Ibu nanti akan dibahas pada hari kedua dan Bapak Ibu bisa diskusi di WA Group ataupun di Zoom meeting selanjutnya sesuai dengan materi yang akan dibawakan. Yang jelas, Canva ini memiliki keunggulan yang mungkin lebih daripada aplikasi desain yang lain. Seperti PowerPoint dikatakan misalnya seperti itu. Kalau Canva ini sudah menyiapkan template tadi seperti tadi pendidikan, kemudian untuk anak-anak khusus seperti itu. Kemudian berbagai macam template seperti poster, logo, dan lain-lain. Nah, itu memudahkan kita agar lebih praktis untuk membuat sebuah presentasi ataupun desain yang lain. Nah, kalau di aplikasi seperti Office, PowerPoint mungkin tidak ada yang langsung memberikan template yang menarik seperti Canva tadi. Nah, makanya kita perkenalkan satu aplikasi yang mungkin lebih membuat presentasi yang lebih praktis seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung di tahap perkenalan ini, mungkin ada yang masih bingung ataukah masih belum berhasil seperti itu, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini masih dalam tahap pengenalan. Silakan Bapak Ibu setelah tahu bagaimana caranya login, dicoba untuk diaplikasikan sehingga Bapak Ibu bisa lebih terbiasa. Silakan Ibu Rokiah untuk bertanya secara langsung kepada Pak Klik, dan yang lain bisa raise hand untuk saya bukakan mic-nya dan bisa bertanya secara langsung. Bisa juga ditulis pertanyaannya di chatting Zoom. Nanti akan kami bahas. Silakan yang pertama Ibu Rokiah. Dibuka speakernya, Bu. Ya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dari NTT. Wah, salam sehat, Bu. Ya. Baik, sebetulnya pertanyaan saya sudah saya ketikkan di chat ya, tapi mungkin Pak Klik tidak sempat menjawab, jadi saya langsung jawab ya. Karena saya Widya Iswara, saya bukan guru ya. Tadi Canva itu kan sudah terlink dengan Dapodik ya Pak ya. Pertanyaan saya, bisa tidak saya yang bukan guru ini karena rencananya mau ke akun yang pro, bisa tidak Pak? Karena saya bukan guru. Itu satu Pak. Yang kedua ya, sebelum saya ikut kegiatan Canva ini, saya kan ikut PowerPoint biasa Pak. Jadi slide-nya saya create sendiri, tapi tampilannya PPT biasa. Nah kalau yang Canva ini, apakah nanti cara mempresentasikannya itu sama seperti PPT biasa Pak? Ataukah memang ada model atau desain yang berbeda atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak, saya kembalikan. baik. Terima kasih Ibu Rokiah dari NTT. Wah, jauh sekali nih Pak. Ya, silakan Pak Klik. Ya. Baik, langsung saja Pak Jadi. Ya. Oke, baik Ibu Rokiah, tentunya dari Widya Iswara dari beberapa mungkin tidak mendapatkan akun belajar.id, dari misalnya Widya Iswara yang LPMP itu juga beberapa mendapatkan. Namun begini Bapak Ibu, tentu dicoba saja untuk mendapatkan akun pro secara gratis, itu dicoba saja dengan menggunakan email selain email pendidik ya, dicoba saja. Namun kalau misalnya tidak bisa dicoba, ada beberapa yang menyediakan akses untuk pembelian akun pro itu ada juga. Untuk pembelian akun pro itu ada juga beberapa, mungkin nanti di akhir pelatihan kita akan memberikan info juga kalau misalnya Bapak Ibu yang berkeinginan mendapatkan akun pro, bisa nanti dari Guru Inovatif Indonesia akan memberikan tentunya linknya untuk kemudian bagaimana untuk membeli itu akun pro-nya supaya dapat aksesnya. Tentunya kita pengennya itu semuanya gitu loh, nggak cuma iming-iming ya. Misalnya sudah ada makanan seperti prasmanan, di situ ada kambing guling, tapi kok kita nggak bisa ngambil, itu kan eman-eman banget gitu loh. Ini malah bisanya ngambil yang lain. Itu seperti itu. Nah yang kedua untuk, iya benar sekali Bu. Tadi saya kelewatan nih, belum menjelaskan bagaimana cara mempresentasikannya. Itu terlewat. Saya akan share screen kembali Bu. Oke. Ini adalah file PowerPoint-nya, presentasinya. Terus Bapak Ibu, untuk mempresentasikannya, cara yang pertama, kita harus online. Cara yang pertama ya, misalnya kita bisa online, seperti saya sekarang, bisa online, langsung masuk saja, terus kemudian bisa saja pilih di bagian bawah, kanan bawah. Itu ada yang namanya tampilkan layar penuh. Itu kita bisa langsung presentasikan. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama bagian kanan bawah. Itu tapi syaratnya harus online ya Bapak Ibu ya. Syaratnya harus online. Kalau pakai laptop ya laptopnya harus online. Kalau sudah kita klik seperti itu. Itu cara yang pertama. Terus tadi hubungannya ini dengan save ya, simpan ya. Tentu ini tidak perlu disimpan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini tidak perlu untuk di close terus disimpan gitu, nggak perlu. Bapak Ibu cukup tutup saja sudah menyimpan. Cukup tutup saja sudah menyimpan. Bagaimana cara membukanya? Tentu cara membukanya itu silakan klik cari ini pertemuan slide 1 dari saya. Dia udah menyimpan. Dan di sini sudah tidak ada masalah sampai akhir. Jadi tidak ada, yang penting online itu tidak perlu menyimpan. Cara yang kedua sekarang untuk mempresentasikan. Itu Bapak Ibu bisa pilih titik 3 sebelah kanan atas. Kalau tadi sebelah kanan bawah, kanan atas. Kita bisa pilih di sini adalah tampilkan. 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 Nah, bisa menu standar. Kalau standar saya tampilkan seperti tadi, persis ya Bapak Ibu ya. Itu presentasi standar. Kalau mau 2 layar gitu ya, misalnya ada di menggunakan LCD, itu Bapak Ibu bisa pilih yang tampilan presentasi. Klik ya, tadinya saya ulangi, klik titik 3, tampilkan, tampilan presentasi, terus pilih tampilkan. Nah ini akan ada 2. Sorry.
Kalau yang ini yang masuk ke presentasi biasanya. Ini kita kirimkan ke sebelah presentasi. Terus yang ini itu yang ada di kita nih. Kita mau presentasi yang mana? Nomor 1, nomor 2. Ada catatannya. Kalau tadi saya membuat catatan ya. Di sini misalnya kita bisa membuat catatan, perkenalkan nama. Nah itu misalnya kita menggunakan LCD nih. Kita bisa ada catatannya. Kita harus ngomong apa nih? Di slide yang kedua tuh kita harus menyampaikan apa? Di slide yang ketiga ini misalnya menggunakan presentasi yang 2 layar. Kalau 1 layar di situ dulu. Menggunakan tampilkan. Ada macam-macam. Kemudian unduhnya. Di sini unduhnya adalah bentuknya PDF, Bapak Ibu. Bentuknya PDF. Terus kita download nanti akan jadi PDF. Keuntungannya mendownload menggunakan PDF, ketika dibuka di komputer lain, fontnya tidak akan berubah. Karena tidak semua komputer tuh memiliki font yang macam-macam seperti Canva. Jadi ini gambarnya jadi tetap. Terus pertanyaannya lagi, apakah bisa di-download dalam bentuk PowerPoint? Itu kan biasanya masih pengen nih dibuka di PowerPoint, bisa Bapak Ibu. Pilih unduh. Jangan pilih unduh, dipilih titik 3. Terus Bapak Ibu cari dibagikan nih, menu bagikan tuh cari di titik 3 supaya lihat semua. Ada PowerPoint. Wah, ini saya akan pelan-pelan nih, Bapak. PowerPoint di sini. Ketika kita pilih PowerPoint, kita bisa download ini dalam bentuk PowerPoint juga. Tapi kalau di komputernya atau di laptopnya tidak ada fontnya akan berubah tidak manis seperti yang ada di Canva. Jadi bisa di-download PDF, bisa di-download PowerPoint, bisa di-download yang lain juga, gambar juga bisa. Nah, di-share-kannya juga bisa. Nah, di situ kita bisa gunakan pilihannya ada di titik 3. Kuncinya ada di titik 3 ini. Terus kita cari PowerPoint ada di sini. Seperti itu. Itu untuk menggunakannya. Presentasi untuk slideshow sudah, terus untuk slideshow cara yang kedua ya tampilkan, untuk mendownload dalam bentuk PDF bisa, terus untuk mendownload dalam bentuk PowerPoint juga bisa. Nanti presentasi saya yang saya bagikan ke Bapak Ibu bentuknya PDF. Itu hasil downloadan dari Canva ini. Itu cara membagikannya seperti itu. Baik. Cara save-nya tidak perlu di-save. Asalkan connect internet terus di close, dia sudah ada perubahannya, sudah disimpan otomatis. Enaknya seperti itu. Seperti itu Pak Suwardi. Terima kasih. Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian kami akan persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada Pak Klik. Silahkan Ibu Erni Suhartini. Baik Bapak, izin bertanya Pak Klik. Terima kasih Bapak Suhardi sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pak Klik, ini saya mau bertanya, kalau saya kebetulan mengajar bidang studi bahasa Inggris, kalau saya seandainya memberikan tugas kepada siswa, umpamanya membuat presentasi, silakan kalian buat presentasi, umpamanya, lalu kirimkan ke ibu hasil presentasinya, atau di bahasa Inggris itu kan ada membuat greeting card ya Pak ya, membuat kartu ucapan gitu. Nah, umpamanya siswa sudah membuat, lalu bagaimana caranya supaya siswa itu bisa terkirim ke kita? Jadi kalau selama ini karena saya ya masih kurang ini ya, teknologinya agak gaptek gitu Pak. Jadi selama ini anak foto kirim ke WA kita, itu kan penuh dong, HP jadi penuh ya. Nah, saya ingin mensiasati bagaimana supaya anak tuh terkirim ke aplikasi kita tuh yang baiknya gimana Pak, yang efektif. Kebetulan saya kemarin itu pakai Google Classroom. Kira-kira gimana Pak ya terintegrasi? Apakah yang lebih simpelnya kita masukkan ke Google Classroom, jadi kita langsung menilai di situ satu-satu kita lihat, dan mungkin sharing juga selama ini Bapak barangkali menugaskan siswanya seperti apa, menggunakan apa supaya terkirim yang lebih efektif gitu Pak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, langsung ya. Untuk Ibu Erni, untuk membagikan, tentunya permasalahannya adalah permasalahan bagaimana memori penuh belum sempat dikoreksi sudah dihapus karena pembersihan HP biasanya ya. Bapak Ibu bisa gini Bapak Ibu, saya akan bagikan ini tanpa memenuhi memori Bapak Ibu. Dengan menunya ada di bagikan. Bagikan ya. Tapi di bagian ini saya akan setting bahwa hanya bagikan tautan lihat saja.
Kalau bagikan edit, nanti Bapak Ibu bisa mengedit template saya. Kalau misalnya anak-anak, tugas anak-anak, silakan bagikan, terus pilih lihat. Kalau sudah lihat, salin tautan. Saya akan ulangi share screen ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silakan pilih bagikan di sini. Ya. Oke. Silakan pilih bagikan. Terus di sini Bapak Ibu pilih lihat. Ya. Pilih lihat, salin tautan. Saya akan bagikan di sini. Di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik coba di kolom chat dan di situ kita membukanya secara online. Kalau Bapak Ibu klik linknya, dia akan membuka seperti ini langsung. Jadi tidak perlu mendownload, kita sudah bisa seperti ini, mendapatkan filenya langsung tanpa harus mendownload. Kita sudah bisa melihat hasil dari anak-anak. Seperti itu. Cukup menggunakan bagikan linknya saja. Karena permasalahan sekarang kan benar sekali, memori penuh itu sering sekali, apalagi anak coba kumpulkan video, coba kumpulkan foto, belum sempat dikoreksi, sudah terhapus karena bersihkan ruang gitu kan, biasanya ada di HP kan bersihkan ruang, sehingga belum sempat dikoreksi, biasanya sudah terhapus. Seperti itu untuk beberapa permasalahannya, Bapak Ibu. Seperti itu Pak Suhardi. Klik. Silakan kepada Bapak Firman Safardani. Silakan untuk langsung bertanya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Klik ini untuk presentasi bagaimana, apakah bisa Canva digunakan wajah kita seperti Pak Klik tadi tampil gitu ya. Tapi bisa nggak nanti di-upload ke YouTube gitu seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Klik. Baik. Pak Firman sudah nggak sabar nih, kelihatannya itu akan saya bahas di pertemuan ketiga Pak Firman. Jadi itu nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa ikuti juga media sosial saya. Di sini Bapak Ibu bisa ikuti Instagram saya Klik-Yan, terus Facebook saya juga Klik-Yan, atau kunjungi YouTube saya Mr. Klik. Di situ ada kalau nggak salah 3 video saya buat dengan Canva yang ada suaranya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Saya akan berikan trailernya istilahnya ya, trailernya. Bapak Ibu cari saja Mr. Klik gitu aja. Ya. Terus di sini Bapak Ibu melihat ini salah satu contohnya, ini adalah video saya akan share sound. Video yang saya buat menggunakan Hey Player One, do you think to be ready for this? Kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita berada pada segmen ringkas, ringan, komplit, dan mengasihkan. Pada ringkas kali ini, sahabat akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sahabat sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu yang bisa Bapak Ibu buat setelah presentasi ini. Kunjungi saja channel YouTube Mr. Klik, terus di situ bisa Bapak Ibu lihat beberapa video yang saya buat menggunakan Canva. Nanti tentu pertemuan ketiga saya akan bahas secara detail Pak Firman. Dan Pak Firman nanti bisa langsung upload di YouTube-nya Pak Firman. Ya. Baik. Terima kasih Pak Firman. Insya Allah akan pelan-pelan. Yang untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu sudah perkenalan, paling tidak sudah bisa melihat fitur-fitur, kemudian coba untuk dibuka beberapa template yang ada. Tinggal diketik di kolom searching di Canva itu, misalkan template PowerPoint, presentasi maksudnya, kemudian template untuk membuat poster ataupun cover buku, ada semua di Canva. Silakan Bapak Ibu yang pertama ini bisa melihat terlebih dahulu, ataupun coba kalau memang hari ini masih Bapak Ibu masih ada waktu dan memang harus dicoba dan dipraktekkan. Karena kalau hanya sekedar kita hanya melihat tutorial ataupun presentasi seperti ini, tidak akan bisa kecuali Bapak Ibu praktekkan secara langsung. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun di kolom chatting Pak Klik.
Mungkin ada yang sudah bertanya di kolom chatting juga. Ada beberapa dari tadi ya, ini untuk ya. Bu Erni, masih Bu Erni ya. Bisa Ibu untuk mengirim di sebentar Bapak Ibu. Untuk mengirim di Classroom bisa juga kirim linknya saja Bu. Itu lebih aman. Atau bisa di-download dalam bentuk gambar tadi. Oke. Terus apa lagi? Ada Bu Erni ya. Oh, ini nih dari Pak Hermanto ini. Dari Pak Hermanto, kalau ada video yang masuk ke Canva, di-download ke PowerPoint, terus videonya tidak bisa di-play. Benar sekali Bapak Ibu. Karena yang bisa di-play di PowerPoint, downloadan PowerPoint itu tidak mendownload keseluruhan. Jadi mendownloadnya dalam bentuk gambar. Animasi yang ada di Canva juga akan hilang. Jadi rekomendasi saya ketika sudah mengedit menggunakan Canva, presentasinya juga menggunakan Canva. Kalau misalnya di daerah, misalnya tidak ada sinyal WiFi atau yang lain, kita tethering aja menggunakan HP sendiri. Itu bisa menjadi lebih enak. Seperti Pak Azwadi ya. Baik, silakan Ibu Rini Wiraswati untuk langsung bertanya kepada Pak Klik. Silakan Ibu Rini. Dibuka speakernya Ibu Rini atau Ibu Hati NR Utami. Saya persilakan Ibu Hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, karena fitur-fitur Canva itu banyak sekali, bisa dijelaskan secara jelas apa saja fitur Canva, karena saya ini membuka fitur Canva itu bagian fitur ada Bitmoji, Gipi, Google Map, kayak gitu yang bagian fitur seperti itu. Itu maksudnya apa? Kalau template kan mungkin ada template undangan, resume, logo, kartu nama dan sebagainya. Kalau di bagian fitur itu ada Bitmoji, Gipi, Google Map, itu maksudnya gimana, apa hubungannya dengan Canva seperti itu. Download seperti itu. Ini 2 ton. Begitu Pak. Ya, Bu, mungkin di sinyal Bu Hati agak sedikit terganggu. Ya. Bisa ditangkap pertanyaannya Pak Klik? Oke, menangkap Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan share kembali. Oke. Canva untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu ya. Saya fokuskan Bapak Ibu memahami dulu template di sini, elemen di sini, unggahan dan teks. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini silakan fokus di 4 ini. Template, elemen, unggahan dan teks. Semuanya dicoba dulu untuk hari ini. Besok saya akan lanjutkan ke di sini ada foto, gaya, audio, latar belakang, bagan dan macam-macam di sini. Saya akan jelaskan besok Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan sekarang mencoba dulu, template-nya dicoba-coba, macam-macam, elemennya dicoba-coba, terus ada banyak macam di situ, unggahannya silakan dicoba, teksnya dicoba. Nah kalau 4 ini sudah ahli, nah pertemuan kedua di hari Senin, saya akan mengulas lebih lanjut di video, kemudian foto, gaya, audio, dan yang lain. Oke, jadi Bapak Ibu nanti di sini untuk pertemuan kali ini template dulu. Oke, pilih elemen dulu. Nanti Bapak Ibu bisa pilih elemen misalnya tadi sel hewan gitu ya. Terus bisa semua, foto ada, jenis foto, jenis grafis itu yang lebih bagus. Kalau saya lebih suka pakai grafis. Video ada, audio juga ada. Nah, itu yang menjadi di sini. Nah, ini ada yang request ini untuk template PAUD, ada nggak untuk anak-anak? Template PAUD ya? Presentasi ya. Oke, saya akan ulangi ya Bapak Ibu ya. Saya terlalu cepat nih, saya ngomongnya terbiasa cepat-cepat nih kelihatannya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini Bapak Ibu pahaminya ada 4 dulu. 1 template, 2 elemen, 3 unggahan, 4 teks. Jadi 4 dulu. Jangan menambahkan ke yang lain untuk yang awal baru belajar. Nah, untuk template misalnya PAUD, coba aja cari Bapak Ibu. PAUD gitu aja.
Nah, ternyata di sini juga muncul template. Apakah ini sesuai? Nah, itu selera. Misalnya kita cari anak-anak. Pokoknya apa yang kita cari itu tulis saja Bapak Ibu. Tidak usah ragu-ragu. Enter. Mana yang sesuai kita cari. Pokoknya kita misalnya cari pemandangan. Saya nggak tahu ya, ada nggak ya? Nah, ternyata ada. Pokoknya Bapak Ibu apa yang dibutuhkan dituliskan. Jangan takut-takut menulis. Terus elemen. Nah, Bapak Ibu bisa cari apa saja yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya PAUD gitu. PAUD lagi. Nah, ternyata ada macam-macam gambar dan yang lain di situ. Kalau unggahan terserah kita mau mengunggah apa. Kalau teks juga terserah kita mau menuliskan apa di situ. Mungkin itu baik yang dipelajari hari ini. Ada 4 poin yang perlu Bapak Ibu coba. Sekarang coba dulu, terus Bapak Ibu pahami, terus menemukan masalah-masalah. Kita bertemu lagi di hari kedua, sudah punya bahan untuk diskusi. Seperti itu Pak Suhardi. Siap Pak Klik. Dan harapan kami memang Bapak Ibu nanti pada akhir kegiatan ini Bapak Ibu sudah mahir menggunakan aplikasi Canva ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mempraktekkannya. Dan yang paling menarik memang di Canva ini sudah ada ribuan template. Kalau di PowerPoint itu mungkin ada yang biasa jualan template PowerPoint. Di Canva itu banyak sekali yang gratis. Seperti tadi dicontohkan template untuk presentasi untuk PAUD gitu. Tinggal diketikkan saja untuk anak-anak seperti PAUD. Itu sudah muncul ratusan template terkait dengan apa yang akan kita cari. Kemudian ada yang poster, kemudian ada yang cover buku. Itu akan nanti mungkin akan ada materi tambahan dari Pak Klik di hari berikutnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kami umumkan pada poster ataupun pengumuman kita pada beberapa hari yang lalu, silahkan Bapak Ibu, kita akan coba betul-betul belajar di sini. Dan pada akhirnya nanti di hari terakhir kami akan ada sedikit kontes dan pemenangnya akan mendapatkan beberapa akun pro. Nah, itu ada sekitar 10 akun pro yang kami siapkan untuk Bapak Ibu yang berhasil memberikan sebuah desain, nanti akan kami umumkan di WA Group. Untuk hari ini kami cukupkan pada pukul 9.30 WIB. Dan kita akan bertemu di WA Group, dan pada hari berikutnya kita akan berikan lagi materi pengembangan terkait dengan Canva ini. Terima kasih Pak Klik atas hari ini materinya, dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan berkesempatan hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap berkarya Bapak Ibu.